Oke. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Adiyuswo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di bulan Juli ini dengan ibadah KPAY yang pada bulan Juli ini tanggal 23 hari Sabtu jam 5 sore kita mengikuti ibadah KPAY secara online karena masih dalam tahap pembangunan gereja kita. Tidak mengurangi rasa syukur dan hikmat kita ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua tetap semangat, tetap sehat untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Untuk bulan Juli ini tanggal 23 yang menjadi tuan rumah ibadah KPAY adalah wilayah Lukas. Yaitu keluarga Bu Sitorus, Bapak Ibu Efesus, Ibu Sumartin Agung, Bapak Jatmiko, Ibu Nastiti Budyo, Bu Bejo, dan Bapak DSU Ragil. Baik Bapak Ibu Adiyuswo, kita tetap semangat. Mari pada ibadah pada sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Yanuar Aji Sagoro. Kita akan tetap bersemangat. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Mars Adiyuswo, masa tua, masa bahagia. Kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat, periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Kita akan awali masuk dalam ibadah. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian KPJ nomor 22. Kita pujikan ayat 1, 2, dan 3. Puji kunjuk Allah Romo. Sang Roh Suci
Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam ibadah KPAY malam hari ini. Saya mengundang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita semua. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari KPJ 262 bait yang pertama, Kwaosing Asma Paduka. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Saya minta Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 25. 1 Samuel 12 ayat 18 sampai dengan 25. Namun sebelum kita bersama-sama menggumuli, kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau yang selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur saat ini kami masih diperkenankan untuk membangun satu ibadah. Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Bapa, malam ini kami akan belajar akan firman kebenaran-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk boleh mengerti, terlebih memampukan kami untuk terus melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu di dalam keterbatasan, Tuhan memberikan hikmat marifat, kemampuan untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami sedia untuk mendengar. Amin. Ya, bacaan kita dari 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 25 demikian. Lalu berseluruh Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-Mu ini kepada Tuhan Allah-Mu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan. Biarlah yang berbahagia adalah setiap kita yang mau dengar-dengaran akan kebenaran dan terlebih melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita menyambut dengan memuji nama Tuhan dari KPJ 202 bait 1 dan 3. Rahayu kang utama lakune. Salam sehat selalu bagi Bapak Ibu KPAY Jemaat Tropodo. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, judul firman Tuhan malam hari ini adalah melayani sampai akhir hidup. Ya, di dalam dunia kerja, seorang karyawan itu mempunyai batas waktu untuk melepaskan pekerjaan. Perusahaan biasanya menetapkan batas pensiun berkisar usia 56 sampai 60 tahun. Hal ini dilakukan agar karyawan itu bisa atau dapat menikmati hidupnya bersama keluarga di masa-masa tuanya. Namun ketika seseorang masuk pada masa pensiun, beberapa atau bahkan banyak itu belum merasa siap ya, atau tidak siap. Hal ini dikarenakan banyak alasan ya, seperti saya masih banyak tanggungan, saya masih banyak utang.
saya ini biasanya setiap hari kan ketemu teman-teman ya, bisa guyon, bersendaguro. Tapi kalau pensiun gak bisa lagi. Ada lagi mungkin yang memberi alaskan kalau pegawai negeri itu masih enak ya, mempunyai uang pensiun. Tapi saya sebagai swasta nggak ada punya uang pensiun. Lah untuk makan sehari-hari gimana? Nah, ini dan lain-lain. Inilah alasan-alasan yang diberikan sehingga membuat mereka menjadi stres, ya. Mungkin bahkan sakit atau bahkan lebih meninggal karena pensiun itu. Seorang dosen saat seminari Alkitab Asia Tenggara pernah berkata, jangan menjadi tua di Indonesia. Kalau saya berpikir bahwa kata-kata ini adalah sebuah keluhan sosial karena manusia lanjut usia itu biasanya kurang mendapat tempat terhormat. Ya. Manusia lansia itu katanya adalah manusia yang tidak produktif, cuma dianggap sebagai barang antik, lebih sering diolok-olok ya ketimbang dihormati, lebih sering menjadi bahan baku lawaan daripada dijadikan sumber nasihat atau bimbingan. Dan biasanya tempat hidupnya itu dilokalisir di panti-panti jompo. Di sana mereka hanya menunggu panggilan dari Yang Maha Kuasa. Ada lagi seorang penghuni panti Weda Kristen yang bernama Panti Weda Kristen Hana yang ada di Tangerang pernah menulis sebuah puisi seperti ini. Saya mengambil bagiannya aja ya. Kertas tua bisa didaur ulang, besi tua bisa didaur ulang, tetapi manusia tua bisakah didaur ulang? Ini salah satu penggalan, beberapa penggalan dari puisi seorang Panti Weda Kristen. Puisi ini bisa menjadi cerminan kefrustasian para lansia, karena mereka menganggap bahwa lansia itu sudah tidak berguna, sudah habis, tidak bisa diapa-apakan lagi. Ini. Pada umumnya setiap orang melihat hari tua itu adalah hari untuk beristirahat dan menikmati hidup. Tapi pada kenyataannya masa tua jauh dari kata tenang. Ini biasanya yang terjadi ya. Betul apa enggak? Ini untuk Bapak Ibu KPAI ya. Keinginannya setelah pensiun itu menikmati hidup, ya tenang, beristirahat. Tapi pada kenyataannya yang terjadi itu jauh dari kata tenang itu. Persoalan demi persoalan datang membuat hidup semakin susah, ya semakin apa gitu. Ini sedikit gambaran tentang masa pensiun dan lanjut usia yang terjadi. Meskipun semuanya ini tidak semuanya benar dan tidak semua orang mengalami, karena ada banyak juga yang ketika memasuki usia lanjut, ketika memasuki masa pensiun, mereka justru bahagia dan
dengan mengisi hari-harinya, hari-hari tuanya dengan hal-hal yang positif. Dan saya melihat ini yang terjadi di KPAY Jemaat Tropodo. Saya melihat Bapak Ibu semua menerima masa pensiun, masa usia lanjut, tetap bisa dilalui, dinikmati. Ini saya percaya karena hubungan kita dengan Tuhan itu sangat kuat, sangat intim. Makanya saya melihat Bapak Ibu lansia terlihat sehat, kuat, masih bisa datang di dalam ibadah-ibadah di gereja. Puji Tuhan, semangat bagi para Bapak Ibu lansia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pensiun itu berlaku di dalam dunia kerja, di dalam dunia kehidupan nyata. Lalu bagaimana dengan di dalam kehidupan bergereja? Apakah karena sudah pensiun, sudah lansia, lalu mau pensiun ya, mau berhenti dari pelayanan? Ini yang sering menjadi pertanyaan atau menjadi unek-unek dari para lansia. Bapak Ibu, kata pensiun tidak berlaku di dalam pelayanan kepada Tuhan. Setiap orang yang telah dipanggil menjadi umat-Nya harus dan akan melayani Tuhan sepanjang masa sampai akhir hidupnya. Kondisi apapun, baik susah atau senang, baik melimpah atau kekurangan, baik muda atau tua, tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata pensiun di dalam melayani Tuhan. Saya ini biarpun tua masih mau untuk terus melayani Tuhan. Tetapi tidak bisa menjadi majelis karena batasan umur. Saya mau jadi song leader, saya mau jadi organis, tapi kalah bersaing dengan yang muda-muda, jadi enggak terjadwal gitu ya. Saya mau melayani Tuhan, tapi dalam bidang apa? Semua itu sudah terisi. Saya mau ngikut sini, enggak bisa. Kadang kita mendengar suara, biarlah yang muda-muda saja yang maju jadi majelis, yang tua-tua leren, ya, pensiun, istirahat, biar ini waktunya yang muda-muda. Nah, ungkapan-ungkapan ini yang sering terdengar dari para lansia, kerinduan yang besar untuk terus melayani Tuhan, tetapi kendalanya merasa sudah tidak laku ya, merasa tersisihkan, merasa terbuang, sehingga orang menjadi bingung atau bahkan mungkin berhenti di dalam melayani Tuhan. Waktunya ibadah atau hari Minggu ya datang, waktunya ibadah-ibadah lain seperti saat ini ibadah KPAY datang, ya itu saja akhirnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai KPAY tidak bisa ya meminta pada Tuhan untuk membebas tugaskan kita dari pelayanan hanya karena kita sudah lansia,
kita sudah pensiun, sudah tersisihkan. Ya. Tuhan dapat memakai kita sesuai kehendaknya. Dan itu bisa kapan saja, termasuk di hari tua atau masa tua kita. Tuhan dapat memakai para lansia dengan cara-cara yang tidak kita kenal atau yang tidak biasa. Seperti yang biasa itu kan seperti pelayanan-pelayanan di gereja ya saat ini ya, jadi majelis atau apa, song leader. Tapi Tuhan kadang memakai kita itu dengan cara yang tidak biasa, tidak kita kenal, atau tidak kita kehendaki. Seperti merawat pasangan, anak yang sakit atau cucu yang sakit, atau Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah kemelut keluarga atau perkumpulan di mana kita harus menjadi juru damai bagi kedua belah pihak ya, yang bertikai itu. Kadang Tuhan itu menempatkan kita di tempat hal-hal yang seperti itu, tidak biasa. Memang ada kalanya justru di hari tua Tuhan menempatkan kita pada situasi-situasi yang sulit di mana kita harus menghadapi banyak hal yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya. Biasanya seperti itu. Di masa-masa tua Tuhan menempatkan kita untuk melayani di dalam hal-hal seperti itu. Semakin tua, visi kita memang semakin terbatas. Namun di dalam melayani Tuhan bukanlah apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita melakukannya. Ya, semakin tua di dalam melayani Tuhan bukanlah tentang apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita melakukannya. Mungkin kita sudah tidak bisa menjadi majelis, kita sudah tidak bisa menjadi song leader atau organis atau yang lain di dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Tetapi ketika kita mau menyapa dengan ramah, tersenyum, menyambut dengan tulus para jemaat gereja, itulah melayani. Atau mungkin ketika olahraga pagi, ini biasanya para lansia ya rajin ya olahraga pagi, jalan, kita bisa menolong, kita bisa membuat tersenyum orang lain, itu juga bentuk dari melayani. Jadi gak usah bingung, kita gak usah khawatir ya, tidak bisa berpelayanan. Ada begitu banyak cara untuk melayani Tuhan di luar gereja. Bagi kita yang masih kuat untuk untuk bergerak atau untuk beraktivitas, mungkin kita masih bisa ya, untuk melakukan bentuk pelayanan seperti itu tadi, menjadi juru tamu, yaitu tadi ya jalan-jalan, ketemu, menolong. Tetapi maaf, ketika sudah tidak kuat dan harus tinggal di tempat tidur, sudah tidak bisa apa-apa lagi, bagaimana melayani Tuhan?
Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka bacaan kita tadi dari ayatnya yang 23a. Ayat 23a demikian, mengenai aku jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dan berhenti mendoakan kamu. Saya ulangi, mengenai aku jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Kalau kita membaca bacaan tadi, di sini adalah Samuel adalah nabi Tuhan yang melayani sebagai juru bicara Tuhan. Samuel adalah seorang nabi yang melayani sebagai juru bicara Tuhan dengan umatnya. Ketika ia semakin tua, kekuatan dan kemampuan juga ikut berkurang, Samuel mengundurkan diri. Seiring dengan terpilihnya pemimpin baru, yaitu Saul sebagai raja. Secara formalitas, secara jabatan, Samuel memang mengundurkan diri, tapi dari segi pelayanan ia tetap aktif. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-23 tadi. Di dalam masa tuanya yang penuh keterbatasan, Samuel tetap melayani sebagai pendoa. Jadi berdoa juga salah satu bentuk melayani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, kalau seperti sekarang kan masih bisa datang ke gereja melayani dalam bentuk apa. Saya sering melihat warga KPAY itu memasak untuk tukang bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan gereja, melayani atau memberikan sumbangan, memberikan hal-hal yang lain. Itu ketika kita masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas. Tetapi ketika, maaf seperti orang tua saya ya, yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, harus di tempat tidur, untuk makan, untuk apa aja sudah dibantu. Apa yang bisa dilakukan di dalam pelayanan? Samuel mengajarkan kepada kita semua, aku akan mendoakan, tidak berhenti mendoakan kamu. Itu seperti itu ya, Samuel mendoakan kamu itu bangsa Israel. Ini salah satu bentuk pelayanan, melayani Tuhan, mendoakan, menjadi pendoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menjadi tua itu pasti. Melayani Tuhan itu bukan pilihan, tapi suatu keharusan bagi setiap anak-anak Tuhan. Sekarang tidak ada alasan bagi lansia ya untuk tidak melayani. Wah, aku harus melayani bidang apa? Wah, aku harus terjun kemana? Aku mau melayani tapi sudah tidak ada posisi seperti itu ya. Sudah penuh diisi oleh yang muda-muda. Firman Tuhan malam ini mengajarkan kepada kita semua bagaimana melayani sampai akhir hidup. Berdoa bagi semua orang, bagi semuanya. Kita bisa menjadi pendoa. Biarlah firman malam hari ini menjadikan semangat dan kekuatan baru bagi kita KPAY yang sudah lansia, sudah pensiun. Selamat melayani sampai akhir hidup. Tuhan memberkati. Amin. Kita
mengambil saat teduh. Bapa, terima kasih atas kekuatan yang Tuhan berikan melalui firman-Mu. Kerinduan kami Tuhan untuk terus melayani Engkau. Dan seringkali kami bingung apa yang harus kami kerjakan, bentuk pelayanan apa yang bisa kami lakukan dengan usia lanjut seperti ini. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, khususnya KPAY Tropodo. Terima kasih campur tahan Tuhan, kekuatan, kemampuan yang sudah Tuhan berikan saat ini untuk tetap bisa melayani, untuk tetap bisa menyenangkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Dan malam ini Tuhan Kau memberikan wawasan firman baru bagi setiap kami untuk terus melayani Tuhan melalui doa-doa kami sampai Tuhan memanggil kami kembali. Terima kasih Bapa, mampukan setiap kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyambut dengan memuji dari KBJ 171 bait 1 sampai dengan 4. Monggo saup pisungsun sambil kita memberikan persembahan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Kau di dalam kami bangun ibadah malam hari ini. Terima kasih atas berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman boleh menguatkan kami kembali, menyegarkan kami kembali, memberi kami semangat untuk terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-berkat, atas apa yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, untuk saat ini kami boleh
memanjatkan segala permohonan kami melalui doa-doa. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Sri Nastiti Budyo, Bapak Jatmiko Hadi, Ibu Sumartin Agung, Ibu Sumarsi Sitorus, Bapak Ibu Bejo Santoso, Bapak Ibu Rakil, Bapak Ibu Efesus yang saat ini berketepatan dengan ibadah ini menjadi tuan rumah. Tuhan Kau memberkati dalam kehidupan hari lepas hari, di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat. Biarlah melalui kehidupannya, melalui perkataan, melalui perbuatan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan memberkati dalam kekuatan, di dalam kesehatan. Saat ini juga kami sedang berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, di dalam pemulihan, di dalam mencari pekerjaan, mencari jodoh, mereka yang sedang bersekolah. Tuhan, Kau hadir di dalam segala pergumulannya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memampukan setiap mereka untuk dapat melewati, untuk dapat terus berjalan, dan percaya campur tangan Tuhan yang memampukan mereka untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang dihadapi. Kami juga berdoa Tuhan bagi pembangunan gereja-Mu di GKJW Jemaat Tropodo. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami sudah boleh melakukan pembangunan. Ada banyak hal, ada banyak kekurangan, terlebih dana yang kami butuhkan. Mari Tuhan Kau yang bekerja, Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan bagi setiap jemaat-Mu untuk terus mendukung, untuk terus terlibat, untuk terus memberikan kekuatan bagi setiap pekerja, panitia, juga setiap jemaat-Mu untuk terus melayani Tuhan melalui pembangunan gereja ini. Tuhan menggerakkan setiap kami anak-anak-Mu untuk peduli, untuk bekerja sama di dalam pembangunan ini. Berkati Tuhan Bapak Pendeta di dalam melayani jemaat-Mu di Tropodo ini. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan di dalam memimpin, di dalam mengembalakan. Roh hikmat, roh rendah hati Tuhan curahkan atas Bapak Pendeta Lufi. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih lawatan-Mu. Tuhan memberikan kesejahteraan, keamanan. Saat ini kami berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan berikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan. Biarlah apa yang dilakukan, yang dikerjakan, semua menjadi berkat, semua boleh menjadi sarana di dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Berkati para keamanan, polisi, TNI di dalam menjaga, melindungi. Tuhan berikan roh hikmat, kemampuan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk saat ini. Kami juga boleh memberikan persembahan. Biarlah apa yang sudah kami berikan, Tuhan memberkati dan menjadikan berkat di dalam pelayanan kami di GKJW Jemaat Tropodo. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan undur dari ibadah ini,
Tuhan, kami mohon tetap menyertai, melindungi. Tuhan menuntun setiap kami. Ini doa sembahyang kami Tuhan, yang kami mohonkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semakin tua fisik kita memang semakin terbatas. Namun melayani Tuhan bukanlah tentang apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita melakukannya. Kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari KPJ 390 bait 1 dan 3. Gunakno waktumu paringi Gusti. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa saat ini sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk, kita mengambil saat teduh.